Halo, selamat datang semuanya pendengar dan penonton konten-konten gue. Di episode kali ini gue mau ngebahas tentang kamera yang cocok untuk traveling di tahun 2020 ini. Di episode ini gue bikin di saat kita sedang diam di rumah, nggak bisa keluar, tapi kita selalu berpikir kapan kita bisa keluar, kapan kita bisa traveling lagi. Bagi yang suka traveling dan pengen update foto di Instagram, di sosmed kalian, daripada kalian harus nge-upload foto-foto lama yang kalian nggak sempat upload, entah itu jelek tapi kalian ingin update juga pada akhirnya kan. Nah, di kesempatan ini gue akan melihat dari website yang menurut gue paling terpercaya untuk review-review kamera, yaitu DP Review. Gue selalu baca review-review di sini sebelum gue membeli aksesoris atau body dan lensa yang lagi gue cari. Nah, kita mulai aja ya. Di sini yang buat kalian mendapatkan visual, di sebelah kiri window ada website DP Review-nya, dan di sebelah kanan ada online shop. Yang gue pakai ini adalah Tokopedia, bisa di online shop yang lain. Kebetulan gue selalu pakai ini. Ini bukan sponsor ya guys, jadi ini hanya alat bantu biar kalian tahu harga yang kalian dapatkan untuk fitur-fiturnya. Oke, jadi kita mulai dari kamera pertama yang diberikan oleh DP Review. Itu adalah Sony RX100 Mark 7 dan Canon G5X Mark 2. Gue kebetulan nggak pernah mencoba kamera G5X Mark II, tapi gue pernah mencoba seriesnya RX100. RX100 yang gue pakai waktu itu adalah RX100 Mark IV. Mark IV itu menurut gue udah keren banget, bisa zoom dari 25 mili sampai 70-an, dan bisa record 4K, dan slow-mo-nya bagus banget menurut gue. Autofocusnya juga selalu akurat, dan gue suka gitu loh, compact banget. Apalagi dia punya fitur yang levernya ditarik ke bawah, terus nanti ada viewfinder yang keluar. Terus itu kita bisa ngebidik dari situ kalau kita misalnya kita lagi syuting di luar tempat yang terang banget, dimana kalian nggak mau naikin brightness monitor kalian, karena brightness monitor itu bisa memakan banyak baterai. Jadi sangat berguna banget viewfindernya itu, karena jarang banget pocket kamera tuh punya viewfinder, dan Sony RX100 ini di seri ini mereka mengeluarkan fitur ini. Nah, kalau kita lihat di sini, Sony RX100 ini dibilang memiliki long reach fast action. Jadi setahu gue di Mark 6 ke atas mereka tuh udah sampai 200 mm. Tertulis di sini 24 sampai 200 mm. Jadi udah jauh banget untuk kayak sebelumnya gue cuma sampai 70-an, dan menurut gue sih udah cukup ya. Tapi kalau kadang tuh ada sesuatu subjek atau objek yang kita pengen foto dari kejauhan, nah dengan series yang ini jadi lebih enak, jadi lebih dapet komposisi yang gue pengen ambil. Misalnya kalau gue ngambil kamera ini, kalau dari Canon itu PowerShot G5X Mark II, dia itu dibilang better in low light, walaupun dia kayaknya nggak menuliskan fitur zoomnya sejauh apa, tapi rata-rata itu dari 18, 20 menuju 70 sampai 55 rata-rata kalau untuk compact kamera ya. Nah, selagi itu kita coba cek di online shop Sony RX100 Mark 7. Sony RX Mark 7 ini dijual dari harga 19 juta, dan ada yang jual sekitar 16 juta, tapi tebakan gue biasanya kalau di bawah harga rata-rata yang lain ini dia nggak punya garansi Sony asli, dan biasanya kalau yang mahal itu pasti menawarkan garansi dari toko dan garansi dari Sony-nya langsung. Tapi di sini juga nggak asal cuman harga mahal. Dengan harga 19 juta sampai 20 juta ini itu dikasih combo paket gitu untuk vlogging.
ada mikrofon, sama ada tripodnya mereka yang mini tripod, table tripod gitu, yang menurut gue keren banget karena ada tombol recordnya juga. Jadi kayak gampang banget buat kalian yang suka ngevlog. Jadi kalian nggak harus meraih ke belakang kamera dan ngeraba mana tombol recordnya. Tinggal klik aja di jempol kalian, nanti langsung record. Terus kita coba cek Canon G5X Mark II. G5X Mark II ini dijual jauh lebih murah daripada Sony. Itu selalu seperti itu. Sony itu akan selalu lebih mahal, entah kenapa. Gue sih tahu kenapa, cuman gue nggak bisa bilang gue benar. Tapi buat kalian yang ingin tahu, Sony Indonesia itu pinter banget marketing produknya mereka dan brand mereka di pasaran user kamera atau pengguna kamera. Jadi mereka tuh udah menjamin segalanya. Dengan harga segitu kita bisa dapetin apapun yang kita mau, dan kita sebagai konsumen juga akhirnya kemakan sama marketing mereka. Jadi menurut gue Sony itu memiliki tim marketing yang hebat banget. Oke, balik lagi ke harga Canon PowerShot G5X. Ini dijual sekitar 12-13 juta di online shop. Di toko fisik mungkin bisa lebih mahal bagi kalian yang suka beli di offline daripada di online. Nah, sekarang gue mau bahas lagi selanjutnya dari DP Review, kamera apa yang disarankan. Oke, ini dari sini gue dikasih tahu lebih jelasnya apa lagi ya. Terus selanjutnya ada Canon M50. Canon M50 ini, dia tuh semacam mirrorlessnya Canon. Jadi ini bisa dibilang semacam kompetitornya yang kalau kalian sering lihat itu adalah Sony A6000. Canon ngeluarin versi mereka dengan Canon EOS M50. Nah, Canon EOS M50 ini punya APS-C CMOS sensor. Jadi hampir semua kamera Canon yang konsumer dan menuju ke prosumer itu mereka menggunakan APS-C sensor. Menurut gue APS-C sensor itu udah cukup banget buat dapetin semacam bokeh, atau kalian sering bilang kayak ngeblur backgroundnya. Itu bisa banget dapetin dengan sensor ini. Walaupun sensor itu bukan menjadi suatu patokan untuk mendapatkan background yang ngeblur. Itu pasti ada faktor lensa dan faktor focal length-nya juga, atau jarak milimeternya si lensa. Terus balik lagi ke sini, dia punya 24 megapiksel CMOS sensor, otomatis akan detail banget ya. Dan di sini dia bisa 4K, tapi dia punya crop, dimana 4K-nya itu bukan 4K, tapi 4K itu ke crop gitu. Jadi kalau di lensa kalian itu 18, kemungkinan bisa dijadiin 24 atau 35. Gue kebetulan belum pernah pakai M50 ini, tapi dia punya viewfinder dan bisa ganti-ganti lensa, yang menurut gue menarik buat para fotografer yang ingin memulai mencari tahu atau belajar focal length itu ngapain aja, sifat-sifat lensa ini apa aja. Terus gue akan coba cek harganya di online shop M50. Canon EOS M50 ini dijual rata-rata seharga dari 8 juta, ada yang 7,5 sampai 11 juta dengan kit lensnya. Kit lensnya itu 15 sampai 45 mili. Oke, lumayan, 15 sampai 45 mili. Lebih bagus daripada kit lensnya si EOS, seri EOS ya, seri DSLR yang mereka. Seri DSLR yang mereka 1635. Ini lebih menarik sih lensanya, dan apalagi mereka pasti punya buatan baru untuk seri mirrorlessnya mereka, dan dimana seri DSLR mereka tuh kit lensnya tuh udah tua banget, dan mereka hanya ganti casingnya doang, nggak pernah ada improvement apa-apa. Terus kita cek, selanjutnya Canon lagi di sini.
dari CDP Review. Canon PowerShot G7X Mark III. Oh, G7X Mark III. Ini kamera yang sangat terkenal bagi para vlogger atau YouTuber yang baru mulai ataupun yang mungkin sudah menjadi senior ya. Gue udah ngikutin seri ini dari Mark I. Itu menurut gue suatu revolusioner ya untuk pocket cinema. Bukan pocket cinema. Kenapa gue bilang pocket cinema? Pocket kamera. Di sini dengan updatean mereka yang paling baru Mark III, dia punya 20 megapiksel CMOS sensor, otomatis dia sensornya 1 inch, jadi nggak sebesar APS-C atau kayak mirrorless gitu, tapi ini di bawahnya. Dia bisa record 4K sampai 30 frame per second. Terus G7X Mark III ini menurut gue suatu kamera yang all in one ya, karena dia dapetin gambar yang bagus, dan entah kenapa gue suka banget warna yang dihasilin sama Canon, apalagi di subjek ya atau orang. Warna kulit mereka tuh kelihatan natural dibandingin kayak Sony itu kayak terlalu pucat gitu loh warnanya, dan kadang suka harus kita edit lagi di software kita untuk mendapatkan warna kulit yang natural. Tapi kalau di Canon tuh langsung dapat aja gitu warna kulit yang enak. Kita coba cek di online shop. G7X Mark III ini dijual dari harga 7,5 sampai 9 juta, 10 juta, ada yang 10 juta. Dan seperti yang tadi gue bilang, biasanya kalau murah itu biasanya nggak punya garansi toko ataupun garansi asli. Dan yang 10 juta ini biasanya mereka pasti ada garansinya toko dan si Canonnya langsung. Next, kamera apa? Fujifilm X100V. Oke. Ini buat kalian yang nggak tahu ya, Fujifilm X100 ini, seri X100 ini adalah kamera yang sangat modern tapi di body yang sangat analog. Buat kalian yang suka banget megang kamera analog atau suka bentuknya kamera analog, menurut gue Fujifilm ini mengeluarkan produk yang menurut gue keren banget dengan desain rangefinder style, dimana viewfindernya itu ada di sebelah, di sampingnya gitu, di pojoknya. Jadi kalian nggak langsung melihat ke lensa, direct to lens, tapi ini kalian melihat dari si viewfinder kecilnya itu yang di samping. Gue punya pengalaman di kamera Fujifilm X100 ini di seri yang F-nya. Jadi sebelum Fujifilm X100V ini ada Fujifilm X100F. Itu gue suka banget sama kameranya. Super cepet, saat gue nyalain langsung siap untuk dijepret. Jadi kalau gue melihat sesuatu kayak lagi, ini cocok banget buat orang yang lagi street fotografi ya, kayak kalian lagi jalan terus lihat, wah tuh bagus tuh, langsung ambil kamera, taruh di mata, cepret, dapet. Kalian gak harus nunggu berapa second, karena menurut gue ini kamera yang bener-bener buat nangkepin momen. Dan Fujifilm X100V ini baru banget keluar, otomatis jauh lebih mahal daripada yang seri X100F nya ya. Nah, kenapa gue bilang pernah punya? Kebetulan gue itu nggak hanya foto, tapi gue lebih ke video. Jadi foto itu lebih ke hobi sebenarnya, buat media latihan aja. Dan gue pengen punya kamera yang bisa memberikan dua fitur itu, foto dan video. Nah, Fujifilm X100F yang pernah gue punya itu menurut gue adalah kamera yang paling mantap banget dalam segi foto, warnanya, dan yang paling mantap adalah simulasi film yang menurut gue cukup banget buat kita yang suka
looks-nya analog film yang jadul-jadul, yang masih suka film 35 mili gitu. Nah, Fujifilm itu ngeluarin filter ini kayak filter Instagram atau filter VSCO ini, tapi langsung di sensornya gitu, nggak dari foto yang udah dijepret baru dikasih filter, tapi ini kayak diffusion gitu loh. Jadi warnanya itu lebih kental gitu, lebih dalam daripada kalau kalian jepret foto biasa baru dikasih filter. Nah, Fujifilm X100F yang pernah gue punya itu udah gue lepas atau gue jual, karena di saat gue perlu fitur video yang bagus, Fujifilm X100F itu nggak bisa menghasilkan hasil video yang bagus menurut gue, kurang lah. Nah, tiba-tiba saat gue jual, akhirnya gue ganti kamera, Fujifilm ngeluarin X100V ini, dimana dia memiliki body yang sama tapi punya semua fitur yang gue perluin, yang ternyata ada juga di kamera gue yang sekarang. Dan itu bikin gue emosi dong, karena gue suka banget sama kamera itu, tapi gue harus mencari nafkah, ya kan. Gue harus cari duit, dan kamera itu menjadi alat gue untuk cari duit. Dan ternyata Fujifilm X100F gue itu nggak bisa mengambil video, bisa ngambil video tapi kurang bagus, menurut gue kurang banget untuk menjadi suatu bahan komersil ya. Dan Fujifilm X100F itu gue jual langsung. Fujifilm ngeluarin X100V kayak 2 bulan 3 bulan setelah gue jual, dan itu bikin gue emosi. Kenapa gue terburu-buru, harusnya gue jual, abis itu gue tukar tambah. Tapi anyway, ini kamera yang cocok banget buat kalian yang suka street photography, dan menurut gue kalian akan ngerasa bangga banget bawa ini. Ditambah kalau kalian beli shutter buttonnya yang warna merah gitu, jadi kalian bisa pasang di shutter si Fujifilm X100 itu. Jadi sekilas itu orang lihat, wah Leica ya? Bukan, ternyata Fujifilm. Bagi kalian yang mau gaya-gaya, menurut gue ini keren banget. Terus biar gue nggak lanjut ngobrolin ini, gue mau ngecek harganya si Fujifilm X100V. Fujifilm X100V ini dijual seharga 22 juta. Mantap. Karena Fujifilm X100F yang baru itu harganya 16 juta seingat gue. Dan waktu itu gue dapetin harga yang bagus banget dari toko kamera yang disaranin sama temen gue dapat harga 13 juta, dimana harga barunya 16 juta, dan ini masih baru karena diskon besar-besaran itu. Waktu itu sempat ada diskon besar-besaran, dan gue kebetulan langsung beli karena gue udah pengen banget kamera ini, dan langsung gue sikat. Anyway, kita lanjut lagi. Ini gue udah ngobrol banyak banget tentang Fujifilm X100 series ini karena gue suka banget. Next, dari Fujifilm lagi, yaitu adalah Fujifilm X-T200. Ini X-T200 ini yang gue tahu adalah suatu refresh dari generasi sebelumnya, yaitu X-T100. X-T200 ini susah juga ngomongnya ya. Fujifilm X-T200 ini punya 24 megapiksel APS-C sensor, sama kayak Fujifilm kamera yang gue punya, tapi di body yang lebih kecil. Terus dia punya oversampled 4K video. Di body yang kecil, dan dia punya oversampled 4K video, dan wow, gila ya. Makin modern, makin tahun berjalan, makin kamera makin keren aja gitu loh. Dan oh iya, gue harus ngasih tahu kalian sebelum gue lanjut, Fujifilm yang sebelumnya yang X100 series itu pocket kamera mereka yang premium. Jadi sesuai dengan namanya, pocket itu nggak bisa diganti lensanya. Nah, Fujifilm X-T200 ini bisa diganti lensanya menggunakan semua lensa dari Fuji, XF dan XR-nya series mereka lah. Nah, yang selalu menjadi unique pointnya dari X-T100 atau X-T200 ini adalah form factor mereka yang kecil, dan
enak buat dibawa untuk traveling, karena itu kan juga menjadi suatu ini ya, faktor untuk menjadi suatu kamera travel yang bagus itu adalah mudah dibawa dan bukan menjadi beban gitu loh. Karena gue pernah ngalamin kayak gue harus bawa kamera DSLR kemana-mana dan bawa tasnya gede. Saat gue mau ngambil foto gue harus keluarin DSLR-nya, habis itu gue foto, gue masukin lagi, ribet. Dan Fujifilm X-T200 ini memperkenalkan kita dengan dunia compact mirrorless yang menjadi go-to kamera buat para orang yang suka foto-foto. Next kita bahas ininya, touchscreen interface sama poor battery life. Ya pasti, karena APS-C sensor itu lumayan konsumsi banyak baterai. Dengan sensor segede itu ngambil detail sebanyak itu ya. Oke, kita coba cek harganya untuk X-T200. Fujifilm X-T200 ini dijual dari harga 13 juta dengan kit lensnya mereka 15-45, sama kayak Canon berarti ya kit lensnya. Di sini juga dia juga punya built-in flash ya. Kerennya Fujifilm itu flashnya mereka tuh kayak tersembunyi dengan baik gitu, dan gue senang banget sih dengan Fujifilm sekarang. Sorry bukannya gue mau ngeracunin, tapi bagus banget emang si Fuji itu. Peace. Sorry, tadi gue bisa cabut fan, gue lupa cabut fan dari laptop gue yang super panas ini. Next, kita lihat dari Olympus OND EM10 Mark III. Susah juga namanya ya. Olympus ini menurut gue menjadi salah satu kamera yang sangat disuka untuk para fotografer dari dulu ya. Karena Olympus itu dari dulu tuh emang udah jadi kamera-kamera para fotografer yang ternama, seperti Darius Triadi. Oh shit, sorry banget, gue nggak tahu. Gue lupa namanya siapa. Tapi kita coba Darius Triadi. Iya kan, Darius Triadi gue bilang. Darius Triadi ini suka banget kamera Olympus. Kalau buat kalian yang pernah nonton YouTube-nya dia, ternyata dia bukan hanya legendaris fotografer, tapi dia juga adalah YouTuber. Oke, kita coba cek harganya. Gue nggak bisa ngasih tahu banyak, cuman kalau di sini dibilangnya good ergonomics, badannya bagus, bukan badan ya, cuman karena badannya enak gitu loh untuk dipegang. Wait, ini kok gue konteksnya jadi salah ya. Kita ngomongin kamera ya. Ada 5-axis image stabilization sama 4K quality buat videonya. Wow, ini semacam fitur yang seharusnya di kamera-kamera mahal ya. Cuman Olympus menurut gue udah up to date dengan semua yang brand-brand kamera itu lakuin. Kita coba lihat harga pasarannya di sini untuk OND M10 per 3. Namanya agak susah, tapi semoga ketemu. Oh ya, ketemu. Di sini harganya sebesar 16 juta dari DOS kamera. Wow, diskon gede banget ya, dari 20 juta sekarang 15,5. Tuh, dari 20 juta jadi 15,5. Lagi diskon nih di tanggalan sekarang. Tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 1 April. Oke? Ayo buruan sebelum kehilangan nih. Gue juga habis ini langsung upload ke tenang. Jadi buat kalian langsung dengar, langsung beli kalau kalian emang suka dengan Olympus ini. Next, itu adalah Panasonic Lumix DC FZ1000 Mark II. FZ100 ini series yang super zoom kameranya mereka gitu. Jadi semua brand kamera itu pasti mereka punya kayak power zoom atau super zoom kamera, dimana
lensanya itu udah menggarap wide sampai tele. Di sini 20 megapiksel, 1 inch sensor, 1 inch CMOS sensor, 25 sampai 400 mili. Wow, udah 400 mili dong. 400 mili bisa ngintipin orang mandi nih. Astaga, jangan ya guys, please. Tapi ini bagus banget buat wildlife ya, buat kalian yang suka ke alam gitu, melihat wah kita tuh ada monyet di pohon, dan kamera HP kalian nggak bisa menjangkaunya, dan kamera ini bisa banget dengan lensa 400 mili bisa langsung close up ke mukanya. Atau kalau kalian suka foto-foto dari aktivitas gerhana atau bulan purnama, atau bisa red moon ya kan, new moon, twilight, itu kan bisa dapetin bulan. Jadi bulan tuh nggak cuma titik putih atau lingkaran putih di HP kalian. Kalau kalian sering mencoba untuk mengambil foto dengan HP kalian, pasti cuma kelihatannya kayak bola putih doang. Ini kalian bisa langsung melihat para astronot di sana. Selebay itu. Coba kita cek harganya. Panasonic FZ1000 Mark II. FZ1000 Mark II dijual seharga 13 juta. Ini kamera yang menurut gue cocok buat yang nggak mau ribet. Yang penting bisa foto keluarga, sama bisa foto anggota keluarganya lagi di panggung. Kalau mereka lagi pentas seni atau mereka lagi konser, ini cocok banget sih. Terus next dari DP Review kita lihat lagi kamera yang direkomend, Panasonic Lumix DCZS200 atau TZ200. Jadi Panasonic Lumix TZ200. Jadi ini ada dua nama, biasanya tuh tergantung regional mereka, entah itu di Europe, Amerika, atau di Asia. Biasanya tuh mereka punya nama-nama yang beda, kayak Canon EOS itu di Asia atau di Europe. Kalau di Amerika itu namanya tuh Rebel, bukan EOS. Canon Rebel. Di sini adalah kamera pocket dengan sensor 1 inch 20 megapiksel, dan zoomnya juga nggak kalah jauh ya, 24 sampai 360 mili 4K, dan bisa balance kalau lagi di zoom, jadi nggak banyak gerak-gerak gitu. Terus ada electronic viewfinder juga ditulis sini. Jadi semacam Sony RX100 itu dia punya juga di sini. Tapi gue lupa deh, gue nggak tahu dari mana dia munculnya. Kayaknya tempat yang sama kayak RX100. Dan setahu gue ini juga bisa flip out screen, jadi kayak kamera vlogging juga sih. Di sini kita lihat TZ200. Oh, namanya bukan TZ200, ZS200 sini, oh cuma satu doang yang jual. Berarti ini kamera nggak di ready di Indonesia, karena di sini cuma ada PO doang nih, dengan harga 17.800. Ini kayaknya nggak ready di Indonesia karena mungkin terlalu dikit peminatnya mungkin ya. Next, Sony RX10 Mark III. Jadi ini kompetitornya si Panasonic Lumix FZ200 yang tadi. FZ2000 ya? FZ2000. Ini adalah kompetitornya dia dari Sony, dimana Sony itu selalu ngejual dua hal, autofocus sama low light. Itu menjadi dua poin yang menurut gue paling unggul dari Sony. Dan di sini ada sama 20 megapiksel berukuran 1 inch 24 sampai 600 mili. Jadi ini 200 mili lebih jauh daripada si tadi siapa ya? Canon ya?
dan si Panasonic itu 600 mili. Wow, jauh banget. Ini bisa sampai dalam pesawat luar angkasa ini. Lebay banget ya Tuhan. Next kita coba cek harganya dari Sony RX10 Mark III. Gue skip penjelasannya karena hampir sama yang ditawarkan juga. Jadi balik lagi ke kalian lebih suka Sony atau lebih suka Panasonic. Mungkin kalian lebih suka bodinya Sony atau kalian suka hasil gambarnya si Panasonic. Itu tergantung ke kalian lagi ya. Di sini seperti biasa Sony itu akan selalu lebih mahal dengan harga 23 juta. Dan ini nggak terlalu banyak ya pilihannya, nggak. Jadi ini kayak nggak terlalu dipakai oleh banyak orang. Next dari DP Review lagi rekomennya. Oke, RX 100 Mark 6. Jadi ini yang tadi awal tadi itu adalah RX 100 Mark 7. Kalau yang direkomend selanjutnya adalah seri sebelumnya, karena nggak jauh ya update-nya mereka itu semenjak RX 100 Mark 6. Jadi Mark 6 itu pertama kalinya mereka memperkenalkan super tele-nya mereka yang sampai 200 mili itu. Dan di sana tuh masih kayak trial and error gitu loh. Kayak pas di 200 mili itu ternyata tuh nggak terlalu fokus banget gitu, kayak terlalu soft gambarnya. Masih kayak percobaan gitu. Terus nggak secepat RX 100 model lain, maksudnya tuh kayak F itu nggak terlalu besar. Setahu gue bisa sampai F2 atau F18 RX 100 gue dulu ya. Kalau di sini sampai F28 20 megapiksel. Coba kita cek harganya berapa untuk seri yang sebelumnya. RX 100 Mark 6. Mark 6 itu dijual seharga 15 juta, diskon dari 16 juta. Tapi ada dijual 13,5 juta. Oke. Gue nggak bisa ngasih tahu banyak hal tentang ini karena menurut gue sama aja, cuma beda dari improvement yang dari sebelumnya belum ada. Next, ada lagi. Ini sudah di penghujung acara. Oke. Pas gue perhatiin dari tadi tuh semua kamera di atas 10 juta ya, nggak ada yang di bawah gitu loh. Jadi mungkin bagi kalian yang kayak masih iseng-iseng doang foto, kayak wow bisa harus ngeluarin seharga 10 juta, 20 juta hanya untuk kamera. Ya kan, mungkin buat kalian tuh kayak wah mahal banget. Gue juga bisa bantu kalian untuk cari kamera yang di bawahnya lagi. Kalau kalian suka konten gue ini, jangan lupa untuk tanya gue langsung di Instagram @josekeizer. Nanti gue akan coba bantu kalau misalnya banyak yang request ya. Tapi kalau lagi awal-awal gini kayak gue akan tetap bikin sih, karena mungkin buat kalian yang masih perkenalan di konten-konten podcast gue. Dan ini gue juga akan share di YouTube juga buat kalian yang suka nonton YouTube dan kayak style YouTube di komputer kalian sambil kalian beraktivitas atau sambil di jalan. Ini juga ada di Spotify, tenang aja. Jadi itu aja dari gue. Thank you banget ya buat yang udah dengerin sepanjang ini gue ngebacot tentang kamera, karena gue suka banget ngebahas tentang kamera atau gadget-gadget gitu. Dan kalau misalnya ada gadget-gadget yang lain kok yang kalian ingin gue bahas, tinggal kasih tau gue aja langsung di Instagram gue atau di YouTube gue Josekeizer juga. Thank you guys, sampai di sini aja. See you on the next one. Bye bye.